Laporan SMPLS pada disertasi di kampus ini, yes or not? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suatu hari ada mahasiswa ingin konsultasi sama saya. Kemudian saya menyediakan waktu di malam hari untuk diskusi karena baginya SMPLS adalah sesuatu hal yang baru katanya. Oke, kalau begitu. Setelah diskusi saya kaget juga. Ternyata laporan disertasi yang sebelum-sebelumnya mahasiswa yang sudah lulus kok seperti ini ya. Nah, ini membuat saya akhirnya berani untuk membuat video tutorial ini ingin sharing kepada publik bahwa kualitas disertasi di Indonesia, di kampus-kampus di Indonesia, kok seperti ini ya laporan SMPLS-nya. Nah, teman-teman semua, jadi video tutorial kali ini bukan bermaksud untuk menggurui teman-teman semua yang sedang disertasi, karena saya juga level pendidikannya nggak sampai dengan disertasi. Tetapi ada panggilan nurani saya bahwa kita harus maju di Indonesia ini. Kalau laporan disertasinya seperti ini menggambarkan bahwa kualitas lulusan kita S3 di kita itu seperti apa. Nah, di dalam SMPLS yang diceritakan kepada saya, jangan lupa untuk subscribe di channel ebook statistik 1000 halaman. Kita ingin sharing nih, laporan SMPLS pada suatu disertasi itu kira-kira layaknya seperti apa sih? Bagusnya seperti apa sih? Nah, ini contoh kepada kita ya. Dan si mahasiswa itu sharing kepada saya ya, cara melaporkan di disertasinya yang ada di kampusnya dia untuk model-model pengukuran refraktif ya, misalnya kayak gini, outer loading, oke lah, ini outer loading, tingkat validitas, kemudian koromba alpha, rho A dan rho C dilaporkan, kemudian AV, ini umum, Porneleker dan cross loading. Ini adalah laporan yang ada di disertasinya dia seperti ini, ya. Kemudian satunya lagi, uji hipotesisnya atau intermodelnya hanya melaporkan uji hipotesis, direct, mediasi atau moderasi, effect size, F square, R square, dan Q square aja. Clear sampai situ. Jadi kalau misalnya teman-teman semua dia ceritain ke saya, begini Pak di kampusnya, dia bukain yang sudah lulus ya, di PDF-nya itu di sharing ke saya ke Google Meet, saya langsung kaget. Langsung, kok bisa ya disertasi di Indonesia hanya melaporkan seperti ini aja. Outer loading, koromba alpha, Porneleker, cross loading. Kemudian inner modelnya hanya ada 4 bagian, yaitu uji hipotesis, effect size, F square, R square, dan Q square saja. Kalau misalnya modelnya seperti ini adalah cara melaporkan tahun 2005. Bayangkan sekarang udah 2026. Jadi cara melaporkan disertasi di kampus itu adalah cara-cara melaporkan 21 tahun yang lalu. Baru pertama kali SMPLS muncul di dunia, rame dibicarakan di publik, dan itu adalah SMPLS versi 2. Anda bayangkan, sekarang sudah Smart PLS versi 4, dan ini cara melaporkan di disertasinya, itu baru cara melaporkan 25 tahun yang lalu. Anda bayangkan, 20 tahun yang lalu. Jadi kalau misal cara melaporkan disertasinya masih menggunakan metode 20 tahun yang lalu, betapa ketinggalan negeri ini selevel disertasi di Indonesia. Bahkan yang lebih sedih lagi, di dalam disertasi tersebut ya masih menggunakan ukuran Q square 1 min 1 R kuadrat 1 min R kuadrat. Pertanyaannya adalah, apakah dosen itu, pembimbing disertasi kan levelnya udah pasti level tertinggi, profesor ya. Mohon maaf nih Prof, bukan berarti saya mengajari Prof ya. Itu tidak dikenal Prof. Yang namanya Q square itu rumusnya 1 min 1 R kuadrat 1 R kuadrat di dalam literatur SMPLS. Silakan Anda cari di dalam literatur SMPLS yang cover warna kuning atau tulisannya buku Hair. Buku Hair yang paling jadul 2014 atau 2010. Itu tidak dikenal rumus Q square 1 min 1 R kuadrat 1 R kuadrat di dalam literatur SMPLS. Dan ini hanya dikenal di dalam literatur di Indonesia aja. Dan itu dilaporkan di dalam disertasinya dia seperti ini. 1 min 1 R kuadrat kali 1 R kuadrat. Jadi sekali lagi saya kaget banget, sedih melihat cara melaporkan disertasi di kampus di Indonesia itu masih menggunakan laporan tahun 2005, yaitu 20 tahun yang lalu. Ini menggambarkan bahwa nggak move on banget kampusnya gitu. Kampus sekelas disertasi di Indonesia nggak move on banget. Cara melaporkan SMPLS-nya, cara melaporkan zaman-zaman masih batu di dalam SMPLS. Yaitu ini doang yang dilaporkan. Dan bahkan Q square-nya ini masih menggunakan Q square yang lama. Nggak move on banget. Nah, oleh karena itu, kita ingin sharing dan tidak bermaksud menggurui dan mengajari, karena kita cinta sama Indonesia nih. Kita literatur SMPLS berkembang sangat cepat sekali, dan kita ingin sharing banget apa sih yang harus dilaporkan di dalam sebuah disertasi di Indonesia. Ya. Oke, ini tentang Q square predict yang terus berkembang sampai di PLS versi 4 kayak begini.
Dulu ini nggak kenal di dalam literatur SMPLS, chi-square ini nggak dikenal nih ligator. Tapi di Indonesia banyak banget dipakai. Ya di level skripsi, tesis, bahkan di disertasi masih dipakai. Padahal tidak ada di dalam literaturnya, itu tidak pernah ada di dalam literatur SMPLS berbahasa Inggris asli yang ditulis oleh para pendiri-pendiri SMPLS, itu tidak pernah dikenal literatur ini, rumus ini. Tapi berkembang di Indonesia. Nah, di dalam Smart PLS versi 2 maupun versi 3 dikenal itu blind founding procedure. Ini ada di buku Haier et al. Tahun 2014-17. Tapi akhirnya di tahun 2022 blind founding procedure dihapus oleh Haier, digantikan oleh machine learning, chi-square predict out of sample prediction yang diambil dari machine learning. Ini di dalam Smart PLS versi 4 ya. Lalu pertanyaan selanjutnya adalah di dalam Smart PLS terbaru versi 4.1.4, bahkan sekarang udah berkembang 4.1.8 ya. Sebaiknya cara melaporkan disertasi isinya apa aja sih gitu. Kira-kira ini gambarannya. Level disertasi itu udah level tertinggi akademik di Indonesia. Jadi cara melaporkan SMPLS-nya bukan cara melaporkan SMPLS-an atau main-main gitu level disertasi. Tetapi dari berbagai perspektif harus dilihat. Agar apa, kualitas hasil disertasi kita nggak omon-omon banget, tapi benar-benar menggambarkan tentang kualitas pendidikan di Indonesia tuh kayak gimana lulusan disertasi dari berbagai perspektif. Karena tingkat disertasi itu adalah tingkat critical analysis terhadap suatu model itu lebih tinggi dibandingkan dengan tesis. Tesis lebih tinggi dibandingkan dengan skripsi. Lah kalau disertasinya omon-omon, bisa menggambarkan banget kualitas kampusnya kayak gimana gitu. Nah, syarat analisis di dalam SMPLS itu dilihat. Meskipun beberapa hal itu debatable di dalam normal testing, tapi Haier menyarankan untuk laporkan saja tentang normality testing ini. Kemudian outlier detection, kemudian kecukupan sampel dinyatakan, kemudian common bias. Beberapa jurnal internasional dari reviewer internasional, mereka meminta common bias method supaya antara konstruk yang kita bikin itu memang tidak terjadi tumpang tindih atau di dalam terjadi kesalahan pengukuran. Namanya common bias method. Itu mulai dilaporkan belakangan ini. Oke, multicollinearity ini umum, tapi di dalam disertasi yang tadi saya tunjukkan itu nggak ada uji multicollinear. Padahal ini penting banget uji multicollinear. Jadi ini adalah hal-hal yang harus dilihat awal tentang bahwa analisis kita itu akan menghasilkan taksiran parameter yang tidak bias atau diterima atau akurat atau prediction-nya bagus. Ini ukuran-ukuran seperti ini perlu dilaporkan. Mulai dari kecukupan sampel, outlier detection, normality testing, common bias, dan multicollinearity. Selanjutnya, di dalam ukuran model reflektif tadi sudah dilaporkan, tapi tambahkan HTMT. Bahkan sekarang cross-loading mulai digeser ke dalam HTMT. Studi terbaru Haier di dalam buku 2022, menurut penelitian StatsDat, ya, 2015 HTMT lebih superior, ya, lebih outperform dibandingkan Forney-Laker dan cross-loading. Oleh karena itu HTMT wajib banget dilaporkan. Untuk model pengukuran formatif, ya, signifikansi, outer FF, dan redundancy analisis ini di dalam buku Haier disampaikan ini, ya, tentang model pengukuran formatif. Kalau reflektif ini ditambahkan dengan HTMT. Lalu di dalam inner modelnya itu uji hipotesis, direct mediation moderation, kemudian effect size F square, kemudian R square, kemudian chi-square predict yang tadi saya sampaikan, kemudian SRMR, PLS predict, dan CVFAT. Jadi artinya belakangan ini SMPLS itu mengusung kemudian membrainwash kepada kita bahwa mereka itu adalah aliran prediksi. Ya, mereka itu SMPLS itu adalah algoritmanya adalah algoritma prediksi. Kalau algoritmanya prediksi, maka ukuran yang harus menggambarkan itu adalah daya prediksi. Seberapa baik daya prediksi model PLS. Oleh karena itu ukuran-ukuran yang dikembangkan itu adalah chi-square predict, PLS predict, dan CVFAT. Ini dilaporkan banget di dalam disertasi. Dilaporkan banget, bahkan jurnal-jurnal internasional sekarang itu akan mereka meminta PLS predict dengan CVFAT-nya. Karena memang ini adalah ukuran daya prediksi model. SMPLS itu seperti apa? Karena algoritma yang dibangun dari SMPLS itu adalah algoritma prediksi, prediction power. Oleh karena tiga ukuran ini, chi-square predict, PLS predict, dan CVFAT. Kalau SMR optional untuk ditambahkan. Nah, di dalam buku StatsDat tahun 2019, robustness check ini muncul, ya, sebagai bukti bahwa model yang kita bikin ini apakah itu bisa diinterpretasikan untuk sampel kita atau populasi kita.
PET coefficient yang dihasilkan itu bisa digeneralisasi nggak sih pada sampel atau dalam populasi kita? Maka muncullah istilah heterogeneity dan endogeneity. Ya. Nah, di dalam SAM-PLS itu dikenal ada namanya PLS PMIX, PMIX PLS, dan kemudian PLS MGA, kemudian ada uji linearity karena memang taksiran parameter atau pengaruh antar variabel atau fit coefficient itu harus bersifat linier. Kemudian muncullah heterogeneity. Nah, PLS MGA disertasi harus sampai kepada PLS MGA. Untuk apa? Untuk melihat apakah pengaruh motivasi guru atau fat coefficient itu bervariasi enggak sih antara laki-laki, antara perempuan, antara level pendidikan, antara usia tua dan usia muda. Jadi harus dicek sampai level ini untuk mengetahui bahwa terjadi heterogenitas enggak sih. Jadi ketika kita mengambil suatu kesimpulan ada pengaruh antar variabel signifikan, tapi beda level nggak antar laki dan perempuan, beda level nggak antar demografik, itu namanya PLS MGA. Dan dicek sampai ke sini. Bahkan 2026 ini mulai digaungkan menggeser ya SAM-PLS sampai dengan tingkat necessary condition analysis. Ya, silakan aja dilihat di jurnal-jurnal internasional, Anda publish pakai NCA itu pasti acceptable di jurnal tersebut. Kenapa? Karena memang didorong. Kalau misalnya saya pengen kepuasan guru menjadi suatu kebijakan itu sampai level 90%, itu memang tingkat necessary atau kebutuhan minimum motivasinya harus berapa persen. Lalu di antara variabel-variabel ini mana variabel yang benar-benar necessary condition, yang benar-benar variabel itu adalah sangat diperlukan, cukup diperlukan, kurang diperlukan. Nah, pengelompokan ini namanya NCA. Nah, ini harus ada di dalam disertasi. Lah kalau disertasinya seperti tahun 2005 kayak begini, ini bagi saya disertasinya, mohon maaf nih, saya belum S3, level pendidikan saya nggak sampai ke S3. Tapi saya mempelajari banyak tentang SAM-PLS, hanya kesedia aja. Masa disertasi di Indonesia levelnya hanya sampai seperti ini aja. Signifikan nggak signifikan? Signifikan nggak signifikan? Lalu bahas, selesai, game over. Nggak level banget disertasi di Indonesia kayak begitu. Menurut hemat saya. Oleh karena itu, maka saya memiliki tanggung jawab pribadi untuk Indonesia lebih baik ke depan. Maka ukuran-ukuran ini harus ditampilkan. Agar apa? Kalau misalnya orang melihat kualitas disertasi di satu kampus, dia baca, akademisi, misalnya dari luar dia baca, bisa kelihatan kualitas kampusnya kayak gimana di Indonesia ini. Oke, robustness check untuk menguji apakah memang hasil penelitian KIA ini tidak bias, benar-benar bisa diterima sampai dengan heterogeneity-nya, PLS MGA dan NCA. Oleh karena itu, maka jangan lupa untuk subscribe di channel ebook statistik 1000 halaman. Saya minta maaf yang sebesar-besarnya kepada para pembimbing dosen di Indonesia. Bukan berarti bahwa saya menggurui Bapak Ibu semua, apakah termasuk juga para profesor yang sudah level akademiknya sangat tinggi sekali. Tidak bermaksud menggurui, tetapi saya ingin menyampaikan sekali lagi bahwa minimal level disertasi di Indonesia kayak ginilah ya menurut, karena memang berdasarkan Smart PLS versi yang terbaru, ikut yang terbaru kayak begini dalam SAM-PLS itu ya. Kemudian ada inner model, kemudian robustness check, kemudian heterogeneity PLS MGA dengan NCA-nya. NCA itu akan membantu kita pada level manajemen praktis di dalam suatu pengambilan kesimpulannya. Terima kasih. Kami sudah membuat NCA dan SAM-PLS terbaru. Ya, mudah-mudahan bermanfaat. Ini toko online kami, bisa dipesan di toko online kami dan ebook terkirim otomatis ke Bapak Ibu semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.